Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih para bosku dan bestiku masih setia di channel Dapia Paiha. Langsung saja kita akan memasuki cerita novel Menikahi Calon Kakak bab 37 dan bab 38. Selamat mendengarkan. Celin sebenarnya tahu bahwa kemarahan Haidar tadi itu mungkin karena dia cemburu, dan kecemburuan itu menandakan bahwa ada perasaan suka yang mendasari. Namun Celin lebih memilih untuk memastikannya kembali dan pura-pura menjadi bodoh di depan Haidar. Dia ingin Haidar mengatakannya secara gamblang, tanpa menggunakan kata-kata yang ambigu dan terkesan sulit dimengerti menurutnya. "Kok jadi kakak ngatain aku bodoh sih?" kata Celin sedikit mengerucutkan bibirnya. Sorot matanya mengarah ke arah Haidar. "Kamu memang bodoh karena daya kepekaan kamu itu terlalu rendah. Bilangnya berprestasi, tapi masalah kayak gitu aja nggak ngerti-ngerti. Dasar bodoh, bodoh, bodoh," kata Haidar lagi, mencoba memancing kemarahan Celin. "Yang bodoh itu kakak, bukan aku. Lagian belum juga tahu kejadian yang sebenarnya. Udah main marah-marah aja, nggak jelas," kata Celin, membalas perkataan Haidar yang mengatainya bodoh. "Baru saja ngomong suka, tapi cara ngomongnya masih gini-gini amat. Nggak ada romantis-romantisnya. Sama sekali jadi laki-laki. Dasar beruang kutub," umpat Celin di dalam hatinya. "Kamu yang lebih bodoh," kata Haidar lagi tak mau kalah dengan Celin. "Is, nyebelin," kata Celin yang mulai berdiri dari duduknya saat ini dan berniat pergi meninggalkan Haidar. Namun dengan segera Haidar segera menarik tangan Celin. Karena kurangnya keseimbangan, Celin yang mendapat tarikan dari Haidar akhirnya terhuyung dan jatuh menimpa tubuh Haidar. Keduanya sama-sama terjatuh di tempat tidur. Celin terjatuh menimpa tubuh Haidar yang ada di bawahnya. Sesaat tatapan mata mereka saling bertemu, beradu pandang, hingga keduanya sama-sama larut dalam keheningan. Hembusan angin yang masuk melalui celah-celah jendela villa tersebut membuat suasana yang hening semakin terlihat syahdu. Tidak ada suara antara keduanya, yang ada hanya suara hembusan angin yang sesekali menerpa keduanya. "Jangan pergi, maafkan aku," kata Haidar dengan menatap arah manik mata Celin yang kini berada di atasnya. Tatapannya begitu dalam, seakan tidak ingin melewatkan setiap detik pergerakan manik mata orang yang ada di hadapannya. Tatapan penuh harap, seakan ada kecemasan serta ketakutan yang sedang melandanya. Celin masih membalas tatapan mata Haidar yang terlihat begitu mengharapkan sesuatu darinya. Entah kenapa Celin begitu hanyut dalam tatapan maut yang Haidar tunjukkan itu. Celin berusaha mencari kebohongan dari tatapan mata Haidar itu, mencari sebuah keseriusan tentang kata yang baru saja keluar dari mulutnya itu. Celin percaya bahwa tatapan mata dalam menunjukkan bagaimana perasaan dan suasana hati seseorang. Suasana hati dapat tercermin dari sorot mata, meskipun terkadang mulut bisa berbicara lain, tapi menurutnya mata tidak akan pernah berbohong. Ketika dilihatnya ada keseriusan di mata Haidar, Celin menganggukkan kepalanya tanda mau memaafkan kesalahan Haidar barusan. Melihat Celin yang menganggukkan kepalanya, Haidar mulai mengembangkan senyumnya. Kini dengan segera Haidar mulai membalikkan keadaan. Kini Celin yang berada di bawah kungkungan tubuh Haidar. Detak jantung keduanya memburu seakan ingin lari dari tempatnya saat ini. Pikiran dan akal sehat mungkin bisa memilih siapa yang akan mereka cintai. Tapi hati tak dapat dimanipulasi. Tidak ada yang bisa menipu detak jantung yang berdetak lebih cepat, sekalipun ketika kita setengah mati ingin menolaknya. Tidak diragukan lagi, keduanya memiliki perasaan yang sama terbalaskan satu sama lain. Keduanya kembali saling menatap dalam diam sebelum sebuah ciuman mendarat di bibir mungil milik Celin. Celin memejamkan matanya mencoba menikmati setiap sentuhan bibir Haidar. Haidar memundurkan sedikit wajahnya agar menjauh dari bibir Celin. Ditatapnya wajah Celin yang kini sedang terpejam. Celin mulai membuka matanya saat dirasa Haidar sedikit menjauhkan wajahnya. Keduanya kembali saling beradu pandang. Haidar melirik ke arah bibir milik Celin sebelum kembali melihat ke arah matanya, menandakan ada keinginan lebih yang ingin dia lakukan pada bibir mungil milik Celin itu. Haidar kembali menyentuh wajah Celin sebelum kembali menciumnya.
Haidar memiringkan wajahnya ke kiri agar hidung keduanya tidak saling bertabrakan. Keduanya pun kembali menutup matanya menikmati setiap sentuhan bibir keduanya. Haidar mulai melakukan pada Celin. Dia mulai mengunci bibir Celin, digigitnya pelan bibir bagian bawah Celin agar mulut Celin terbuka dan siap menerima ciuman yang lebih dalam darinya. Ketika mulut Celin telah terbuka, Haidar segera mengeksplor lidahnya ke dalam agar bertemu dengan lidah milik Celin. Kini Celin sudah bisa menerima ciuman dari Haidar. Bahkan dia terkesan sudah membalasnya meskipun masih terlihat kaku menurut Haidar. Keduanya saling mengakses lidah masing-masing secara intens. Keduanya berciuman cukup lama hingga keduanya menghentikan aktivitas ciumannya karena keduanya kehabisan pasokan oksigen. Keduanya saling menatap dalam diam. Bak udang rebus, wajah Celin nampak merona menahan malu. Jantungnya masih berpacu tak menentu. Baginya ini adalah aktivitas terintim yang pernah dia lakukan. Haidar yang terbilang lebih dewasa daripada Celin tidak ingin melewatkan kesempatannya untuk melihat raut wajah Celin yang sedang merona karena malu itu. Celin mencoba mengalihkan pandangannya dari tatapan Haidar yang masih berada di atasnya. Haidar dengan segera menarik wajah Celin ke hadapannya. Dia tidak membiarkan Celin untuk menutupi rasa malunya itu. Tidak ada percakapan antara keduanya, yang ada hanya keheningan. Suasana malam ini benar-benar syahdu. Haidar nampak bersusah payah menahan gairahnya. Saat ini dia bisa saja lepas kendali lagi seperti tadi. Namun dengan susah payah dia menahannya karena dia tidak ingin melakukan hal yang bisa membuat Celin membencinya nanti. Walau bagaimanapun ini masih permulaan untuk keduanya. Haidar tidak ingin terlalu memaksa Celin agar bertindak lebih jauh lagi. Haidar kini memilih menjatuhkan tubuhnya dan berbaring di samping Celin, memejamkan matanya sejenak agar gairah yang ada di tubuhnya tidak semakin bergejolak. Keduanya saling menatap langit-langit kamar itu sebelum keduanya saling menoleh dan kembali beradu pandang. Yudhistira kini telah tiba di villa milik Haidar dengan membawa beberapa pakaian yang Haidar inginkan. Setibanya di villa, Yudhistira segera memarkirkan mobilnya di halaman villa tersebut. Kemudian dia berjalan memasuki villa tersebut menuju kamar utama dari villa itu. Sementara Haidar dan Celin keduanya tengah menikmati keheningan malam itu. Suara orang mengetuk pintu membuyarkan lamunan keduanya. Haidar segera berdiri dari posisinya saat ini yang tengah berbaring di samping Celin. Dia berjalan menuju pintu kamar villa tersebut dan segera membukanya. Dilihatnya Yudhistira yang berada di depan pintu dengan membawa paper bag di tangannya. "Tuan, ini baju yang Tuan inginkan," kata Yudhistira menyerahkan paper bag di tangannya. "Oh, terima kasih," kata Haidar mulai mengambil paper bag dari tangan Yudhistira. Itu Tuan, kapan Tuan akan berangkat ke kantor?" tanya Yudhistira. "Saya belum bisa memastikannya, mungkin lusa saya akan datang," kata Yudhistira. "Kamu jangan lupa mengirim surat izin cuti ke divisi tempat istriku bekerja," lanjut Haidar. "Bukannya dia sekarang sekretaris Tuan," kata Yudhistira. "Astaga, kenapa aku bisa melupakannya?" kata Haidar. "Ya sudah, kamu sudah boleh pergi," usir Haidar. "Cih, gue diusir," umpat Yudhistira. "Sejak kapan hubungan keduanya menjadi sedekat ini?" gumamnya lagi. "Tapi baguslah, berarti aku tidak salah memilihkan baju itu untuk Nona Celin. Hehehe, Tuan pasti akan memujiku nantinya. Selamat bertempur lagi Tuan," gumamnya lagi. Yudhistira pun segera pamit undur diri dari villa itu. Apa mereka beneran sudah melakukannya? Kenapa aku bisa tertinggal jauh berita sebesar ini? Kata Yudhistira lagi di sela-sela lamunannya saat ingin mengemudikan mobilnya meninggalkan villa tersebut. Tapi syukurlah kalau memang sudah, aku turut bahagia karena bosku yang begitu dingin itu akhirnya sudah merasakan nikmatnya surga dunia. Kata Yudhistira lagi yang malah cekikikan sendiri, membayangkan bagaimana bosnya yang dingin itu menaklukkan istrinya di ranjang. Tapi ngomong-ngomong, kapan giliran gue ya? Katanya lagi. Sementara Haidar kini telah kembali di dalam kamar. "Siapa kak?" tanya Celin. "Yudhistira," jawab Haidar. "Kamu bersihkan diri kamu dulu, ini bajunya," kata Haidar. "Ah, iya baiklah," kata Celin segera membawa paper bag itu ke dalam kamar mandi. Celin segera melepaskan pakaiannya dan segera masuk ke dalam bathtub yang baru saja dia isi dengan air hangat.
Setelah selesai berendam, Celin segera mengeringkan badannya sebelum mengenakan pakaiannya. Celin melilitkan handuk ke tubuhnya. Setelah itu dia mulai membuka paper bag yang Haidar berikan tadi. Betapa terkejutnya dia saat melihat beberapa lengere yang terdapat di dalam paper bag itu. Astaga, apa-apaan ini? Aku memang suka pakai baju yang seksi, tapi bukan baju lengere seperti ini. Apalagi di depan Kak Haidar, aku pasti akan sangat malu nantinya, kata Celin yang begitu terkejut dengan isi paper bag di tangannya. Tapi, apa maksudnya coba? Apa kakak berniat meminta haknya saat ini? Tapi aku belum siap. Lagian kita kan juga baru saja memulainya. Apa harus secepat ini? Aduh, gimana nih? Kata Celin yang nampak gugup. Wajahnya yang masih sedikit basah karena air kini mulai bercampur dengan keringat. Tangannya mulai meremas lingere yang kini sudah berpindah ke tangannya. Tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan kegelisahan Celin. Iya, ada apa kak? Jawab Celin. Apa kamu baik-baik saja? Kenapa lama sekali? Tanya Haidar yang nampak sudah mencemaskan Celin. Itu kak, itu apa? Kamu kenapa? Tanya Haidar yang mulai panik. Celin masih belum menjawab pertanyaan Haidar. Dia malah berjalan mondar-mandir tak karuan di dalam kamar mandi. Celin bingung harus mengatakan apa pada Haidar. Karena tidak lagi mendengar jawaban dari Celin, Haidar yang nampak cemas segera mendorong paksa pintu di hadapannya. Ah, teriak Celin yang terkejut akan aksi Haidar yang tiba-tiba mendobrak pintu kamar mandi. Apa sesuatu terjadi? Apa semuanya baik-baik saja? Tanya Haidar pada Celin tanpa memperdulikan keadaan Celin yang hanya terbalut oleh handuk yang melilit di tubuhnya. Apa yang kakak lakukan? Teriak Celin yang nampak begitu malu akan kondisinya saat ini. Haidar menelan ludahnya kasar saat tanpa sadar dia melihat pemandangan indah di hadapannya. Dia benar-benar melupakan tentang Celin yang baru saja mandi. Ah, maaf, aku tidak bermaksud, kata Haidar. Kemudian secara perlahan memundurkan badannya saat melihat situasi dan kondisinya saat ini. Dia segera menutup kembali pintu kamar mandi yang ada di hadapannya. Maaf, aku tidak sengaja melakukannya. Aku hanya khawatir karena kamu tidak menjawabku tadi, kata Haidar yang kini berada di luar pintu kamar mandi. Celin tidak memberikan jawaban atas permintaan maaf Haidar yang sudah mendobrak pintu kamar mandi itu. Dia masih bingung dengan maksud Haidar yang memberikannya sebuah lingire. Duh, gimana? Aku nanyanya ya, gumam Celin. Celin akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya pada Haidar. Kak, tanya Celin di balik pintu kamar mandi. Hah, iya, ada apa? Tanya Haidar. Apa kakak sungguh menginginkan hak kakak sebagai suami? Tanya Celin sambil menggigit bibir bagian bawahnya. Mencoba memberanikan diri untuk bertanya pada Haidar. Dia sebenarnya sangat malu bertanya seperti itu, tapi dia lebih takut jika harus menghadapi Haidar saat ini. Hah? Jawab Haidar sedikit ambigu. Dia ingin menjawab iya, tapi takut jika Celin mengira bahwa dirinya yang menyatakan suka pada Celin tadi semata-mata hanya karena nafsunya semata. Dia ingin Celin lah yang suka rela memberikan haknya untuknya karena memang keduanya sudah saling menerima satu sama lain, bukan karena sebuah paksaan dari sebelah pihak. Tapi aku belum siap kak, kata Celin di balik pintu. Sudahlah, kamu jangan mengkhawatirkan soal itu. Aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggumu sampai kamu siap melakukannya. Sekarang lebih baik kamu pakai bajumu dan segera keluar. Kamu bisa sakit jika terus-terusan di kamar mandi, kata Haidar mencoba menenangkan Celin yang nampak terdengar gugup itu. Tapi apa lagi? Ini, kenapa kakak memberiku pakaian seperti ini? Maksudnya, Celin membuka sedikit pintu kamar mandi itu dan mengeluarkan satu tangannya yang digunakan untuk memegang lingere itu. Ini, Haidar mengambil lingere yang Celin berikan. Ini, kata Haidar yang nampak terkejut dengan baju transparan di tangannya. Pakaian apa ini? Kenapa begitu transparan? Kata Haidar. Apa ini baju yang aku kasih tadi? Lanjut Haidar. Iya, memangnya ada yang lain? Astaga, si bodoh itu, umpat Haidar. Aku tadi menyuruhnya membawakanmu baju tidur, bukan baju seperti ini. Sepertinya dia minta dipecat,
kata Haidar lagi. Apa ada pakaian yang lain lagi? Tanya Haidar. Tidak ada, semuanya seperti itu. Bajuku sudah terlanjur basah, kata Celin. Haidar segera mengambil paper bag miliknya dan menyerahkan satu kemeja berwarna putih miliknya untuk Celin. Pakai ini dulu, kata Haidar. Celin segera mengambil kemeja itu dari tangan Haidar. Kak, kata Celin lagi. Ah, itu. Apalagi? Dalamannya, kata Celin yang nampak malu menyebutkan sesuatu yang begitu privasi pada Haidar. Astaga, tidak ada. Dia mungkin tidak tahu menahu soal itu. Kamu pakai seadanya dulu, kata Haidar pada Celin. Astaga, masa iya aku nggak pakai dalaman, gumamnya. Ah, iya, sudah kalau begitu, jawab Celin memilih mengalah dan tidak melakukan perdebatan. Celin kemudian segera mengenakan kemeja yang sedikit kebesaran itu. Baginya dia lebih suka memakai kemeja yang sedikit kebesaran itu daripada memakai sebuah lingire transparan di depan Haidar. Mungkin jika hanya sendiri dia tidak akan keberatan mengenakannya. Celin kini sudah mengenakan kemeja milik Haidar yang sedikit kebesaran di tubuhnya itu. Dia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap tubuhnya sendiri secara intens. Astaga, itu, kata Celin kemudian memegang kedua dadanya sendiri. Ah, ini terlalu terlihat, kata Celin saat mengamati kedua bukit kembarnya sendiri yang nampak ngecap di kemeja putih yang saat ini digunakan. Apa aku harus keluar dengan keadaan seperti ini? Katanya lagi ragu. Haidar kembali mengetuk pintu kamar mandi saat dirasa Celin tidak juga kunjung keluar. Kenapa lama sekali? Tanya Haidar. Iya bentar kak, jawab Celin. Celin nampak masih ragu untuk membuka pintu kamar mandi di hadapannya. Buruan, aku mau mandi juga, kata Haidar sebelum kemudian berbalik menuju ranjang tempat tidur itu. Ah, iya kak, tunggu, kata Celin. Beberapa menit kemudian, Celin pun segera membuka kenop pintu di hadapannya. Dia keluar dengan sedikit menundukkan wajahnya karena malu. Sementara Haidar yang tengah berbaring di ranjang sambil memainkan ponselnya kini mulai melirik ke arah pintu kamar mandi yang mulai terbuka. Dilihatnya tubuh Celin dari bawah hingga ke atas wajahnya. Haidar nampak menelan ludahnya dengan kasar tatkala melihat paha mulus milik Celin hingga saat tatapannya berhenti di kedua bukit kembar milik Celin yang nampak berdiri menantang dari luar itu. Astaga, cobaan apa lagi ini Tuhan? Umpatnya tak kalah Haidar disuguhi dengan pemandangan yang membuat birahinya semakin seorang laki-laki meningkat namun tidak bisa untuk menikmatinya. Sudah selesai, kata Haidar mencoba mengalihkan perhatiannya pada tubuh Celin. Iya kak, kata Celin. Haidar pun segera berdiri dari ranjang dan berjalan ke arah Celin. Celin nampak gugup tak kalah Haidar berjalan mendekat ke arahnya. Dia mulai memundurkan selangkah demi selangkah tubuhnya saat Haidar semakin mendekat ke arahnya. Tanpa sengaja tubuh Celin terpentok ke arah tembok kamar mandi. Au, pekik Celin tak kalah tubuhnya menyentuh tembok di belakangnya. Kamu kenapa berjalan mundur gitu? Terus kenapa muka kamu jadi merah gitu? Tanya Haidar saat melihat bagaimana Celin merasa malu berpakaian tanpa mengenakan dalaman di tubuhnya. Jujur saja, saat ini Haidar sudah sangat terpancing dengan tubuh Celin yang menurutnya begitu menggoda iman. Celin nampak semakin merona dan malu saat Haidar mengatakan itu tepat di depan wajahnya. Ah, tidak apa-apa, jawab Celin sambil memegangi kedua wajahnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, bisik Haidar. Aku akan melakukannya saat kamu sudah mengizinkanku melakukannya. Jika kamu sudah siap, si Joni siap melayanimu hari ini juga. Bisiknya lagi sambil melirikkan matanya ke arah sesuatu di tubuh Haidar yang sudah nampak mengeras ingin dipuaskan. Setelah mengatakan itu, Haidar segera berjalan meninggalkan Celin menuju kamar mandi. Haidar memang sengaja menggoda Celin saat ini. Sementara Celin jantungnya sudah berpacu tak menentu, tubuhnya gemetar saat dirinya harus mendengar kata-kata yang begitu intim dari mulut Haidar. Apalagi saat Haidar melirik pada sesuatu yang nampak membesar di balik celanya tadi. Tanpa sengaja Celin juga mengikuti arah mata milik Haidar. Apa-apaan aku ini? Kenapa aku terus memikirkannya? Kenapa aku jadi semesum ini? Kata Celin sambil menggeleng-gelengkan kepalanya saat dia kembali mengingat sesuatu yang nampak membesar di balik celana Haidar tadi.
Sementara di dalam kamar mandi, Haidar tengah berperang dengan birahinya sendiri. Ini terlalu menyiksa untukku. Sungguh, ini lebih sulit daripada menenangkan tender besar, umpatnya. Haidar pun akhirnya hanya bisa memuaskan birahinya sendiri. Di akhir puncaknya dia menyebutkan nama Celin, wanita yang benar-benar selalu membangkitkan gairahnya saat ini. Kini keduanya tengah bersiap untuk tidur. Celin sudah lebih dulu berbaring di ranjang, sementara setelah menyelesaikan urusannya, Haidar segera menyusul Celin di balik selimut. Haidar mematikan lampu kamar dan hanya menyalakan lampu tidur yang terletak di samping ranjang. Ada raut ketegangan di diri Celin, jantungnya yang sedari tadi berpacu tak menentu masih belum bisa ia kondisikan. Ditambah keadaan lampu yang sudah meredup dengan posisi Haidar yang sudah berbaring di belakangnya, menambah detak jantungnya berpacu semakin cepat lagi. Haidar mendekatkan tubuhnya ke arah Celin dan memberikan pelukan untuk tubuh Celin. "Kakak," kata Celin berusaha menyingkirkan tangan Haidar dari pinggangnya. "Biarkan seperti ini, aku tidak akan melakukannya," kata Haidar. Celin pun akhirnya membiarkan tangan Haidar melingkar di pinggangnya. Namun karena dia yang begitu gugup, dia terus saja bergerak dari posisinya saat ini. "Berhenti bergerak atau aku benaran akan memakanmu saat ini," kata Haidar, memperingatkan Celin yang membuat Celin menjadi salah tingkah. "Tidurlah dengan tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu," lanjutnya lagi. "Tapi jika kamu terus bergerak seperti ini, aku tidak bisa menjaminnya jika nanti aku akan hilap," katanya lagi yang langsung bisa membuat Celin diam tak berkutik lagi. Mereka pun kini telah sama-sama pergi ke alam mimpi. Tidak dipungkiri ada sebuah kehangatan tak kala tangan kokoh milik Haidar melingkar di pinggangnya. Sebenarnya saat ini Celin belum benar-benar tertidur. Matanya memang terpejam, tetapi pikirannya entah merambat kemana saat ini. "Apa aku salah jika menolak keinginan Kak Haidar? Apa aku begitu keterlaluan karena tidak segera memberikan apa yang menjadi hak kakak Haidar saat ini?" gumamnya. "Sejujurnya, aku hanya takut jika di hati Kak Haidar masih menyimpan banyak cinta untuk Kak Pika. Aku memang egois karena aku saat ini mulai menginginkan Kak Haidar sepenuhnya untukku. Aku tidak tahu apakah ini cinta atau sekedar obsesiku padanya untuk sesaat, tapi aku benar-benar tidak sanggup jika harus berbagi. Aku terlalu takut untuk memulainya," gumamnya lagi di dalam hati. Dengan berbagai keraguan di hatinya, Celin masih belum tertidur hingga larut malam. Sementara Haidar sudah sejak tadi pergi ke alam mimpinya. Pagi harinya, Haidar yang masih terpejam merasakan tangannya menyentuh sesuatu yang begitu kenyal, bak squishy. Haidar sedikit meraba bahkan meremas benda kenyal yang mirip squishy itu dengan lembut. Sementara sang pemilik squishy tak menyadarinya akan sentuhan di tubuhnya. Karena dia yang baru saja bisa terpejam membuatnya tertidur begitu lelap. Haidar masih belum paham akan apa yang dia sentuh saat ini karena dia masih di alam bawah sadarnya. Semakin dia menyentuhnya, dia semakin merasa reaksi ketegangan di tubuhnya. "Apa ini?" katanya yang mulai sedikit tersadar namun matanya masih terpejam. Dia kembali menyentuhnya dengan lembut untuk memastikannya. Ada sesuatu yang membuatnya begitu geli ketika menyentuh puncuk squishy itu. Haidar mulai membuka matanya dan merasakan apa yang saat ini dia sentuh. Dilihatnya tubuh Celin yang berada di hadapannya dengan posisi memunggunginya. "Astaga, lancang sekali tanganku ini," umpatnya. Kemudian menarik pelan tangannya dari bukit kembar milik Celin. "Pantas saja rasanya begitu nikmat, mirip squishy yang begitu kenyal jika disentuh," gumamnya lagi. Saat dia mencoba memindahkan tangannya dari bukit kembar milik Celin, tanpa sengaja tangannya malah menyentuh sesuatu yang lain yang juga berada di tubuh Celin. "Apalagi ini?" gumamnya lagi. "Tangan ini benar-benar tidak tahu diri," umpatnya lagi. Haidar segera memundurkan tubuhnya pelan agar sedikit menjauh dari tubuh Celin. "Ini anak demam banget nyiksa gue," umpatnya sambil melirik ke arah tubuh Celin yang tidak tertutup oleh selimut. Karena Celin yang tertidur hanya mengenakan kemeja milik Haidar bahkan tanpa mengenakan dalaman juga membuat bajunya yang sedikit tersingkap naik sedikit.
memperlihatkan sesuatu yang seharusnya ditutupi olehnya. Ditariknya selimut itu pelan agar menutupi tubuh Celin. Haidar melakukannya dengan mata terpejam karena takut akan hilap nantinya. Haidar segera berjalan menuju kamar mandi guna mendinginkan tubuhnya. Dia berendam di dalam bathtub kamar mandi itu sambil sesekali matanya terpejam. "Tahan, tahan, sabar," katanya pada dirinya sendiri. "Tuhan, kenapa engkau suka sekali menyiksaku?" gumamnya sambil mata terpejam. Sementara Celin yang mulai terbangun mulai menggeliatkan badannya. Dengan mata terpejam dia meraba-raba kasur di sampingnya, mencari sosok laki-laki yang sejak semalam mendekapnya. Celin mulai membuka matanya dengan segera sesaat setelah dia tidak menemukan sosok yang ada dia cari. "Kemanakah Haidar sepagi ini?" tanyanya. Celin mulai menundukkan badannya dan kembali meregangkan otot-otot di tubuhnya. "Kak," panggilnya. Saat orang yang dia panggil tidak kunjung memberinya respon, Celin segera berdiri dari posisinya saat ini. "Kakak," panggilnya lagi. Dia berjalan menuju kamar mandi dan mengetuknya. "Kak, apa kakak di dalam?" tanyanya. Haidar yang sedang berendam tanpa sadar hampir tertidur. Saat dia mendengar sebuah ketukan, dia segera membuka matanya. "Iya, aku di dalam sayang," jawabnya. Entah sengaja atau hanya refleks saja, Haidar menjawab panggilannya Celin dengan kata sayang. "Apa tadi? Apa aku tidak salah dengar? Sayang katanya?" tanya Celin pada dirinya sendiri yang membuat wajahnya merona di pagi hari. "Sebentar, aku akan segera keluar," jawab Haidar. Dia pun segera menyudahi urusan mandinya dan berjalan keluar. Haidar keluar dengan handuk yang melilit di tubuh bagian bawahnya, memperlihatkan perut ABS miliknya yang masih terdapat beberapa tetes air yang membasahinya. "Astaga, sempurna sekali tubuhnya," puji Celin tak kala melihat pemandangan indah di hadapannya. Kenapa dia terlihat lebih cantik meskipun baru bangun tidur? Dan itunya, astaga, benar-benar membuatku ingin segera melahapnya saat ini juga, gumam Haidar tatkala melihat Celin yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Keduanya saling mengagumi dan mencuri pandang dalam diam. "Ada apa?" tanya Haidar. "Ah, tidak apa-apa kok kak, kirain pergi kemana sepagi ini," jawab Celin yang kemudian mengalihkan pandangannya dan memilih masuk ke kamar mandi. Celin pun segera pergi ke kamar mandi untuk sekedar mencuci muka dan menggosok giginya dan bersambung.